Saya ingin menguatkan analisis takhrij. Terdapat satu riwayat kalau hafalannya pada Hijaz, pada Syam tetap riwayatan, setelahnya banyak dinilai takdir. Akan tetapi dia penduduk Hijaz. Pada riwayat lain, periwayatan setelah orang tersebut dari penduduk Syam, apakah bisa naik tingkat hadis dari penduduk Hijaz? Saya ingin menguatkan analisis takhrij. Terdapat satu periwayat yang kalau hafalannya pada Hijaz dan baik pada Syam, tetap periwayat setelahnya banyak dinilai ta'dil. Akan tetapi dia penduduk Hijaz. Pada periwayat lain, riwayat setelah orang tersebut dari penduduk Syam, apakah bisa naik tingkat hadis dari penduduk Hijaz? Tak paham saya pertanyaan. Tulis lagi yang jelas tentang seorang periwayat. Ada riwayat dia dari Hijaz sahih, tapi riwayat dia dari Syam tidak sahih. Hijaz itu Makkah Madinah. Hijaz itu nama lamanya adalah nama lama untuk kawasan Makkah dan Madinah. Kalau antum mendengar ada istilah Hijaz, itu artinya Makkah dan Madinah. Hijaz. Dia kalau meriwayatkan hadis dari Hijaz sahih. Tapi kalau dia meriwayatkan hadis dari Syam, dari orang-orang Syam, Syam itu 4 negara: Suriah, Lebanon, Yordan, Palestina. Kalau dia meriwayatkan dari sana, tidak sahih. Atau dibalik, orang-orang yang meriwayatkan hadis dari dia ketika dia di Hijaz sahih, tapi ketika orang meriwayatkan setelah dia pindah ke Syam tidak sahih. Loh, orangnya kan satu, kenapa waktu di Hijaz sahih, waktu di Syam kok tak sahih? Karena setelah pindah ke Syam umurnya bertambah, ikhtalata fi akhiri umrihi, di akhir umurnya dia pikun. Kamu meriwayatkan hadis dari siapa? Dari si fulan. Waktu dia di mana? Waktu dia di Syam tak pakai. Waktu dia di Hijaz oke, waktu di Syam tak pakai. Kenapa? Karena waktu di Syam dia sudah pikun. Ikhtalata fi akhiri umrihi. Sampai sedetil itu aja. Ada istilah Hijaz dengan Syam. Cuman pertanyaannya udah 2 kali baca, tak ketemu apa yang dimaksud. Tulis lagi, Rabu depan masukkan lagi. Apakah boleh amil zakat, memberikan zakat pada seorang yang bergelar sayyid atau syarifah dengan alasan kehidupan sulit? Saya kebetulan anggota Basnas tahun 2009, balik 2008, masuk Basnas 2009. Lalu kemudian ada syarifah dari Indragiri Hilir, Tembilahan, mau minta zakat. Orang Basnas tak berani mengasih karena keturunan Rasulullah tidak boleh dapat zakat. Akhirnya konflik intern antara pengurus zakat. Saya bilang ke Pak Ketua, nama Ketua Basnas Pak Auni Nur, Pak Auni, saya buat tulisan dulu. Saya kalau ditanya orang buat tulisan, saya buat tulisan, nanti jadi pedoman kita. Tunggu beberapa hari. Nah, saya buatlah satu tulisan, apakah keturunan Rasul dapat zakat? Keturunan Rasulullah tidak dapat zakat karena dia sudah dapat khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu wa lirrasul. Rasul di situ maksudnya keturunan Rasulullah. Kalau kamu dapat rampasan perang, maka khumus 5 khamsah, khumus 1/5. 1/5 berarti 20%.
Kita perang, terus kita dapat 1 miliar, 20% untuk keluarga Nabi. 20% berapa itu? 200 juta. Itulah maka keluarga Nabi tidak dapat zakat karena sudah dapat khumus. Maka saya buat di situ, memang keluarga Nabi tidak dapat zakat karena sudah dapat khumus. Nah sekarang Syarifah yang di Tembilahan ini dapat khumus enggak? Nggak ada khumus. Jadi karena dia tidak dapat khumus, maka tetap dapat zakat. Kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah. Itu yang dapat. Itulah keturunan Nabi. Di Riau ini banyak Syarifah. Dari mana ceritanya Riau ini bisa banyak Syarifah dengan Syarif? Syarif Utsman Sahabuddin, keturunan Nabi, nikah dengan anak Sultan Siak. Nama anak Sultan Siak itu Tengku Embo, Melayu, nikah sama Sayyid Syarif, nikah, lahir anak-anak. Sejak itulah anak-anak Sultan itu pakai nama Syarif. Sultan Syarif Hashim, Sultan Syarif Qasim, Sayyid Syarif. Dari mana pengambilan dalil Sayyid? Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Maka kita pakai Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Sayyid artinya tuan, Syarif artinya mulia. Boleh pakai dua-duanya. Ya Sayyidi, Sayyid tuanku, Sayyidi. Sampai ke Sumatera Barat Sidi. Jadi Sidi yang ada di Pariaman itu dulu asalnya itu keturunan Nabi. Ada yang sampai ke Kairo menulis buku Sidi Ghazali. Orang Maroko memanggil Sayyid itu Sidi, perempuan Sayyidati. Kenapa ayah menyebut Sayyidati jadi Siti? Siti itu dari kata Sayyidati, Siti Aisyah, Siti Khadijah, Siti Fatimah. Itu kata Sayyidati, dari kata Sayyid. Sayyid Syarif Habib. Dari mana datang Habib? Orang pertama yang dipanggil Habib ini adalah Habib Abdurrahman dari Yaman. Habib artinya dua arti Habib, dicinta dan mencinta. Dia mencintai kita dan kita mencintai dia, maka dia disebut dengan Habib. Nah, lafaz yang umum di Mesir, di Irak, di Hijaz itu Sayyid dengan Syarif. Habib hanya di Yaman saja. Nah, maka yang keturunan Nabi di Mesir tidak dipanggil Habib. Habib itu hanya yang dari Yaman saja. Al-Haddad, Al-Jufri, As-Saqaf bin Syekh Abi Bakar itu hanya Yaman. Adapun Mesir tidak pakai marga-marga itu karena keturunan Nabi ini menyebar ke seluruh negeri. Kalau Maroko, Al-Hasani. Maroko itu rata-rata Al-Hasani, keturunan Hasan. Termasuklah yang membacakan Sahih Bukhari dengan kita Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Hasan. Hasan, keturunan Sayyidina Al-Hasan. Bagaimana cara agar kita selalu istiqomah dan semangat dalam belajar? Belajar nih semangat terus. Kalau saya dulu semangat belajar tuh karena dapat beasiswa. Beasiswa saya 162 pon. Jadi saya semangat belajar karena ada beasiswa itu. Kalau saya tidak lulus mata kuliah 3, berarti saya tinggal kelas, mata kuliahnya 14. Kalau tak lulus 3, kalau tak lulus 3, berarti beasiswa saya potong 25%. Kalau tak lulus semua potong 50%.
tak lulus 3 tahun, tak naik-naik, DO diusir dari Azhar. Itu yang buat saya semangat. Kenapa mahasiswa sekarang kurang semangat? Karena yang ngasih duit emak ayahnya. Mau lulus tak lulus tetap kasih kebun sawit. Itulah yang buat tak semangat itu. Kita ini semangat ini harus ada 2. Pertama reward, ada hadiah. Kedua punishment, ada hukuman. Islam itu pendidikannya gitu, ada reward, ada hukuman. Kalau berhasil ini hadiahnya, kalau gagal cabut. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, masuk neraka. Jadi kalau tidak ada reward, tidak ada punishment, tak semangat. Jadi antum kalau mau semangat kasih tahu sama orang tua, "Mak, aku semester ini jangan kirim duit." Kalau IP ku nanti 4, kirim duit. Kalau tidak, biar aku kerja di Dorsmir, loper koran, jadi silverman, manusia silver. Nyanyi beberapa lagu di kafe-kafe. Coba 1 semester tak usah kirim duit. Insya Allah semangat untuk belajar. Masuk pagi jam 8, keluar jam 4 sore, habis itu jadi security malam. Coba 1 semester pakai duit sendiri. Itu semangat. Coba. Kalau tak semangat juga, baru datang ke saya lagi. Apa hukumnya berangkat umroh, bayar DP, sisanya dicicil, pembiayaan syariah? Semua produk Bank Syariah, BRK Syariah, Bank Riau Kepri Syariah, BSI, itu produknya itu dikeluarkan oleh DSN, Dewan Syariah Nasional. Termasuklah pembiayaan haji dan umrah, itu produk dari DSN, halal, silakan pakai. Setiap bank BRK itu ada 2 pengawas. Pengawasnya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang mengeluarkan produk namanya DSN. Pelaksananya namanya Bank Syariah. Pengawasnya namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Kalau bank macam-macam kena skor. Dewan Pengawas ada di situ 2 orang, 5 tahun sekali ganti. Gubernur yang menetapkan. Jadi semua produk BSI, BRK, kalau dia buat dana talangan haji dan umrah, halal. Secara fikih, yang mengeluarkan itu orang-orang ahli fikih. Utang itu terbagi 2. Utang terbagi 2. Yang pertama, mayurja ada'uhu, utang yang ada pembayarnya. Yang kedua, malayurja ada'uhu, yang tak ada pembayarnya. Utang yang ada pembayarnya boleh. Saya mau akikah anak saya bulan April. Saya mau akikah anak saya sekarang. Lalu saya pinjam duit. Pak, pinjam duit 3 juta, aku mau beli kambing. Ustadz bayar, insya Allah nanti pagiku panen bulan April. Boleh. Karena ada pembayar. Yang tak boleh itu pinjam aku kambing Ustadz 3 juta. Pembayarnya kuserahkan kepada Allah. Itu tak bisa. Makanya orang bank ketika diajukan, dia nanya, kerja di mana Pak? PNS. Oh, golongan berapa? Golongan 3B. Oh, sebulan tunjangan remunerasi. Bapak bisa cicil sekian ya. Bapak pegawai, saya tidak kerja di pasar. Income-nya sehari berapa? Kalau cukup syarat baru dia kasih. Kalau tidak, karena tak ada pembayarnya. Sebelum dapat pinjaman itu bukan asal-asalan bank itu. Bank tak mau rugi. Apakah takwil itu obat bagi orang yang hatinya berpenyakit tajsim? Sementara kalau tidak berpenyakit tajsim mesti menggunakan tafwid. Yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka.
Pokoknya kalau ditanya saya, Ustaz apa arti yadullah? Tafwid, serahkan pada Allah. Allah yang tahu. Ketika antum mengatakan yadullah itu artinya tangan Allah, saya khawatir nanti antum terjerumus kepada tajassim, memfisikkan Allah. Tangan Allah, yauma yukshafu an saqin, betis Allah, bi'ayunina, mata Allah. Maka nanti antum terjerumus dalam tajassim. Maka saya takwil, yadullah artinya kekuasaan Allah. Takwil itu mazhab salaf. Salaf dulu mentakwil. Mana dalil Ustaz salaf itu mentakwil? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua segala sesuatu ini hancur kecuali wajah Allah. Ditakwil sama Imam Bukhari. Imam Bukhari takwil. Tengok Sahih Bukhari. Illa wajhah artinya illa mulkah. Segala sesuatu hancur kecuali kekuasaan Allah. Jadi jangan diartikan wajah Allah, tapi kekuasaan. Bolehkah orang awam membatasi terkait ilmu akidah sampai keyakinan Allah tak bertempat, tidak sampai pada pembahasan terkait seperti yang didebatkan orang Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah? Orang awam bukan tahu dia Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Mau jadi sembahyang, alhamdulillah. Maka yang jadi masalah itu bukan orang awam. Yang jadi masalah hiruk pikuk ini bukan orang awam. Ustaz itu datang ke masjid, pengajian pertama Ainallah. Jadi kalau ada ustaz yang orang baru taubat pagi tadi, langsung ditanya Ainallah. Orang yang sedang kebingungan Tuhannya di mana, tak layak ngasih pengajian di masjid. Kalau ada nanya-nanya itu campak di Kusnesia. Orang mau kaji masalah Allah itu maujud bila makan. Ini tempat ini kan makhluk. Tempat ini kan makhluk. Sebelum tempat ini ada, Allah itu di mana? Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Setelah diciptakannya aras, lalu pindah dia ke aras. Ini aras, lalu duduk dia di atas aras. Berarti arasnya lebih besar dari dia. Karena kalau dia lebih besar daripada aras, kecil kali dari tempat duduknya itu. Maka makna Ar-Rahman alal ars istawa artinya Allah maha kuasa. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang orang baru taubat baru ditanya Allah duduk di atas arsy, bisa ditunjuk biasa. Oh, jadi dia di atas arsy Pak Ustaz? Iya, dia di atas arsy. Terus pas sepertiga malam dia turun Pak Ustaz? Iya, sepertiga malam dia turun. Jam-jam 2 lah itu Ustaz ya? Iya. Oh, berarti kan Ustaz jam 2 dulu di Jepang. Ya, jam 2 Jepang turun dia. Habis itu di Korea Pak Ustaz? Ya, turun lagi dia di Korea. Habis itu di Papua, ya turun dia di Papua. Habis itu di Kalimantan, ya turun dia di Kalimantan. Habis itu di Sumatera, ya turun dia di Sumatera. Habis itu di India, ya turun dia di India. Habis itu di Makkah, ya turun di Makkah. Terus aras itu kosong lah Pak Ustaz, masuk neraka. Ini sangkanya jamaah itu bodoh. Jamaah itu kan cerdas. Kalau dia turun-turun terus berarti kosong lah di atas. Dunia kan bulat Ustaz. Dunia kan bulat. Ya, bulat. Terus orang yang tinggal di kutub utara, arasnya di sini Pak Ustaz ya. Yang tinggal di kutub selatan, di mana arasnya Ustaz? Jangan kaji-kaji masalahnya. Jangan kaji. Padahal dia yang mancing dari awal. Kan? Makanya yang paling selamat tafwid, serahkan kepada Allah. Kalau mau juga membahas takwil. Takwil artinya
mengalihkan dari lafaz hakiki kepada lafaz majazi, kiasan. Bapak Abdul Wahid duduk di atas singgasana Gubernur Riau. Apakah duduk dia di situ terus? Tidak. Apa makna duduk di situ? Berkuasa. Itu makna duduk. Kenapa dulu sahabat tidak pernah mempermasalahkan itu? Karena mereka tahu maknanya. Mereka tahu maknanya, sehingga mereka tidak membahasnya. Zaman-zaman Buya Hamka, ada laki-laki dengan perempuan jatuh cinta. Sudah dikasih duit, kasih songket, kasih lempuk durian, kasih baju, tiba-tiba perempuan itu pergi meninggalkan. Lalu kemudian apa kata laki-laki? Cintamu bagaikan air yang jatuh di daun keladi, tertumpah tak berbekas lagi. Kira-kira perempuan itu nanya atau tak nanya? Tidak, karena dia paham. Kalau sekarang itu kalian cakapkan, sekarang kalian orang Riau, orang Melayu, ada perempuan dari Jawa jatuh cinta, bisa ditinggalkannya, terus kalian WA, cintamu bagaikan air yang jatuh di daun keladi. Dia akan nanya, bang, keladi itu apa? Karena mereka tahunya talas. Dan berapa banyak orang tak tahu daun keladi? Kenapa dipermasalahkan? Karena lafaz itu tidak biasa dipakai. Paham? Tak biasa dipakai. Aku nanti mau ke rumah kau. Jauh rumah kau dari stasiun. Alah, sebatang rokok sampailah. Udah selesai. Karena dia paham makna sebatang itu artinya tak jauh. Itu aja. Tapi untuk orang-orang anak zaman sekarang yang sudah biasa pakai Google Map, tak nyambung dia pas tanya. Jauh dari terminal. Ya sebatang rokok lah. Rokok apa gitu nih? Kenapa menjadi pertanyaan? Karena kalimat-kalimat begitu sudah tidak biasa lagi dipakai. Orang zaman dulu biasa menggunakan kiasan-kiasan. Sabar abang menunggu adik selesai mengaji, kata si perempuan. Apa kata laki-laki? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa makna kalimat 1000 tahun lamanya? Ku tunggu kau, maksudnya lama. Itu maksudnya lama. Sekarang kalau ada perempuan bilang, bang, aku sekarang semester 6 mau ngajukan judul, setahun lagi baru tamat, sanggup abang nunggu aku setahun ini? Ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Hidup kau sampai 1000 tahun. 40 tahun aja kau udah batu. Karena kalimat-kalimat begitu tidak lazim lagi dipakai. Makanya kalimat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, yauma yukshafu an saqin. Yauma yukshafu an saqin. Pada hari itu betis Tuhan disingkapkan. Itu ditakwil sama Ibnu Abbas. Arti betis Tuhan disingkapkan artinya huru hara hari kiamat. Bukan Tuhan menyingkapkan betisnya. Paham? Apa amalan yang Ustaz lakukan selama kuliah sehingga segala urusan kuliah menjadi dipermudah? Pokoknya saya harus selesai 4 tahun, tidak boleh tinggal kelas. Aku mesti selesai 4 tahun. Kalau tidak selesai 4 tahun ini hancur disuruh. Tak ada tunda-tunda. Pokoknya pontang-panting belajar. Pokoknya S2 ini aku mesti selesai 2 tahun. Kalau tidak selesai 2 tahun diusir dari asrama, menyewa rumah duit tak ada, tinggal di asrama bebas, kasih makan. Tapi kalau sudah di luar mahal, Maroko itu mahalnya minta aku. Maka saya mesti bertahan di asrama.
mau pulang, tiket tak ada, ngutang sama Pak Masud namanya di KBRI. Pak Masud minjam aku duit Pak, nanti habis haji aku jadi petugas haji nih, aku bayar. Aku pikir, aku peras otaknya, belajar. Aku mesti selesai S3, aku mesti doktor, dosen. Kalian tidak berpikir begitu, kadang kalian bersandar sama orang tua. Saya tak bersandar, saya sama orang tua, saya sendiri. Apa tanggapan Ustadz bagi dosen yang suka mempersulit mahasiswa? Dosen yang mempersulit mahasiswa itu adalah dosen yang sakit jiwa. Karena secara pemikiran mereka ini orang-orang yang mungkin dulu waktu kuliah dia juga pernah tersakiti, jadi dia membalas. Nanti kalau aku jadi dosen juga mempersulit. Jadi dosen-dosen kalian yang mempersulit kalian bacakan Yasin 41 kali supaya dia stroke dan cepat mati. Kalau di barat dosen itu direview setiap 6 bulan. Ini sedang libur nih kan, ini dosen ini direview, ditinjau ulang, layak tidak dia berhadapan dengan manusia. Kalau dia tidak layak berhadapan manusia karena dia punya permasalahan psikologis, maka dia disuruh kerja kantor administrasi atau di perpustakaan. Dia nggak boleh ngajar jumpa manusia karena nanti dia menganiaya manusia. Ada dosen yang bermasalah dengan anaknya, bermasalah dengan istrinya, bermasalah dengan bisnisnya, akhirnya masuk ke kelas menganiaya mahasiswa yang ada di kelas. Karena yang paling lemah adalah mahasiswa. Dia gagal di bisnisnya, mau mengamuk ke istri, dia termasuk anggota suami takut istri. Mengamuk ke anak, anak ini punya backing istrinya, akhirnya ngamuknya ke kelas. Itulah kalian yang dipersulit. Karena kampus tidak peduli dan Kementerian Pendidikan juga tidak ada dana untuk mereview, dan kalian juga terus teraniaya, ya kalau dilawan kalian tak tamat, ya satu-satunya jalan yang mengadu pada Allah. Kalian bacakan Yasin 41 kali, tahajud kalian 41 malam, putus. Bacakan Yasin, sholli sunatal hajat. Hajat, dah banyak betul kami teraniaya, matikan dia ya Allah. Putus. InsyaAllah. Tak percaya, coba nanti malam. Menganiaya, menyusahkan orang. Kasih judul tolak. Orang sudah memprint, minjam laptop, bahan hilang, mengkopi, dicoret-coret, dicampakkan. La ilaha illallah. Kalian yang menghadapi begitu, kalian ikut aja apa kata dia. Ikut selesai tamat. Udah tamat, cari dia di jalan. Apa? Kau lah mempersulit aku. Apa munculnya? Kurang ajar kau. Saya tak pernah saya mempersulit. Saya melihat mereka sebagai anak saya yang merantau dari kampung, ingin memperbaiki kampungnya. Kos-kosan dia tinggal di kamar-kamar kecil di Ulu Cina sana. Berjalan kaki dia ke kampus. Motokopi, ayahnya menakik gotah di kampung. Bukan dia anak orang kaya. Kita bersulit pula. Zalim, aniaya. Ittaquz zulma. Takutlah kamu pada perbuatan zalim. Anak kau pun nanti akan jadi mahasiswa juga. Emang kau dosen di Pekanbaru nih, tapi anak kau kuliah di Jakarta, kuliah di Jogja. Dia nih ayah orang juga dia. Anak kau perempuan, nanti kau udah tua stroke, dapat menantu Fir'aun. Kau pikir dunia ini selamanya kau hebat? Dosen, apakah ilah hebatnya dosen itu? Sok mantap kan? Nah, ya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim.
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muyassir kulli asir, engkau memudahkan segala yang sulit. Yassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina. Allahumma dafa' 'anil wala' wal waba' wal fahsya' wal riba was zina wal munkar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wali Kota Subulus Salam dari Aceh. Beliau adik kelas saya di Mesir, Ustaz Haji Rasid Banjin, terpilih sebagai Wali Kota Subulus Salam. Mudah-mudahan beliau amanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.